ini aku akan cerita gimana pengalaman aku melatih 3 teman traveling aku, dimana aku melatih mereka supaya mereka bisa pede berenang di laut. Oke, yang pertama ada Ane. Ane tinggal di Bangka, dia domisili orang Jakarta. Aku kenal Ane saat aku punya trip sama dia menuju Ternate. Saat itu sebelum kami berangkat, kami punya grup, dan di grup kita bilang kalau kita nanti ketika di Ternate akan melakukan snorkeling di Jailolo. Dan Ane bilang, wah kayaknya kalau snorkeling Ren aja deh yang ikutan snorkeling, gue di kapal aja deh. Dan dia memilih untuk di kapal dan gak mau ikut berenang dan snorkeling sama kita gitu. Lalu setelah itu aku punya trip yang kedua sama Ane, kita menuju Biak, Nabire, dan Jayapura. Nah di Biak ini Ane cerita kalau sebenarnya di Ternate itu dia tuh nggak bisa berenang dan dia takut berenang di laut. Akhirnya aku bilang sama Ane, oke tenang, di Biak dan Nabire ini lu berenang, gue akan temenin deh. Dan ternyata bener, Ane akhirnya turun ikut berenang dan dia pakai life vest, dan tapi sayangnya emang dia nggak lama, sebentar banget. Akhirnya dia bilang di Nabire kayaknya nanti yang pas rusak gue di kapal aja deh. Jadi di Nabire itu guys ada namanya satu spot namanya Kuati Sore, itu letaknya lumayan kurang lebih 4 jam dari kota Nabire, dan kita mengunjungi satu spot whale shark. Dan Ana bilang kayaknya gue di kapal aja. Dan bayangin dong, udah jauh-jauh ke Nabire, Papua, tapi memilih untuk di kapal dan gak berenang sama whale shark tuh sangat disayangkan gitu. Akhirnya aku bawa dia lagi, ayo aku temenin gitu. Dan aku lihat dia tuh di laut itu dan memang dia grogi, kayak tegang, dan memang kelihatan ekspresinya takut banget berenang di laut guys. Dan ternyata nggak sampai di trip Nabire dan Jayapura, bulan Maret kita lanjut lagi menuju trip Misol Raja Ampat. Nah sebelum trip ini berlangsung, Ane memutuskan dari Bangka menuju Bandung untuk latihan berenang. Dan akhirnya kita latihan berenang selama 2 hari. Nah untuk Ane ini, karena dia sama sekali nggak bisa berenang, jadi target aku adalah ngajarin dia salah satu gaya berenang. Kenapa? Karena dia harus bisa berenang dulu. Sehingga kalau dia udah bisa lancar berenang, dia akan coba untuk berenang di kolam dalam. Jadi waktu dia udah pede berenang di kolam dalam dan dibawa ke laut, dia akan makin pede dan gak takut lagi. Kita lihat video Ane latihan. Kita Ane, dia baru belajar berenang. Kita lihat dulu, nah, coba bisa kamu bisa berenang kayak gimana? Coba. Pakai kacamatanya kayak gimana coba? Sebisa kamu mau berenang gaya apapun boleh. Oke. Malu. This is before ya guys. Oke, baik lagi. Itu napasnya nggak ditiup nggak? Apa? Napasnya ditiup nggak? Nggak. Apa jadi? Napasnya ditiup nggak? Nggak. Nggak. Oke, lanjut lagi. Tuh. Oke. Kok maju ya? Oke. Kok maju ya? Maju mundur cantik. Debat pesona biar menari. Itu pertanyaannya ya, kenapa nggak maju? Oke, kita akan berenang. Kita lihat guys sampai hari Minggu ini. Saya pastikan Anda pulang ke Jakarta tidak pakai pelampung. Sombong amat. Dan bisa berenang di laut. Oke. Kita coba itu 2 meter. Ini panjangnya 2 meter ya. Panjangnya 20. Lebarnya dalamnya 2 meter. Oke. Kita lihat apakah Anda berhasil, karena besok dia akan berusaha untuk belajar untuk nyelam. Oke.
abang terbaik. Oh ya. Nomor 3 di Bandung. Oke, bye-bye. Thank you. Nah, itu tadi kalian baru aja ngeliat video Anne latihan. Aku akui untuk melatih Anne sama sekali nggak ada kesulitan. Why? Karena dia sama sekali nggak ada takut. Konsentrasinya bagus. Dan fisiknya oke sekali nih. Kuat gitu, nggak capek-capek. But I'm happy. Akhirnya Anne bisa berenang. Greget deh. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Ibu Aan. Ibu Aan ini adalah salah satu teman trip dan teman travel aku juga. Kita sering pergi bareng dan banyaknya destinasi saat kita pergi adalah laut. Nah, ibu ini nggak bisa berenang sama sekali sampai akhirnya memutuskan dia ingin belajar berenang supaya bisa berenang di laut. Karena dia semangatnya ingin bisa berenang di laut atau snorkeling di laut, dia sampai beli perlengkapan snorkeling, guys. Dia beli fins, dia beli masker, lengkap banget. Dan itu mereknya nggak kaleng-kaleng. Dan ternyata Bu Aan ini punya kesamaan kayak Anne. Mereka sama sekali nggak bisa berenang. Jadi aku targetnya sama kayak Anne, membuat Ibu Aan untuk bisa berani satu gaya berenang. Oke, kita cekidot video Ibu Aan latihan. Dia tadi video dimana aku melatih Bu Aan dalam waktu 1 minggu. Memang videonya nggak banyak karena ada banyak part yang nggak kerekam saat itu dan sangat disayangkan sekali. Tapi akhirnya Bu Aan bisa lancar berenang dan dia kebagian untuk belajar menggunakan kaki fins untuk di laut. Karena biasanya banyak orang beli kaki fins tapi nggak ngerti cara makainya. Kadang kerasa kayak berat lah, terus terlalu kasar splash-nya. Kira aku coba untuk mengajari Bu Aan juga latihan menggunakan kaki fins. Melatih Bu Aan ini sama sekali nggak ada kesulitan sih. Konsentrasi juga bagus. Memang hanya sedikit takut. Jadi kadang kalau dijelasin gerakannya sama Bu Aan, akhirnya dia ngerti nih, dia nangkep gerakannya. Oh oke, dia coba jalan. Tapi karena tiba-tiba di tengah, dia lihat dalam atau lihat apa gelap, dia takut, akhirnya konsentrasinya buyar. Gerakannya juga jadi buyar. Itu aja sih kendalanya saat dia latihan kemarin itu. Jadi kalau misal dia lihat kolam dalam atau dia lihat satu yang gelap, akhirnya gerakannya buyar, konsentrasinya juga buyar. But it's okay. Yang aku sukai ketika Bu Aan latihan itu ada prosesnya. Kenapa beliau tuh pada seorang ibu tapi semangat banget. Bayangin pulang kerja, dia memutuskan untuk latihan berenang sampai malam. Jadi orang kan pulang kerja pasti capek tuh. Mana rumahnya jauh gitu dengan kolam renang tempat kita latihan. Dan tapi dia memutuskan untuk latihan berenang. Kenapa? Karena Bu Aan ada rasa kemauan, semangat. Itu biasanya lebih cepat sih hasilnya. Oke, lanjut. Next, yang ketiga. Ini dia Amel. Aku kenal Amel saat aku punya trip dengan Amel menuju Wayang Raja Ampat. Kalau Amel ini, dia bisa berenang, hanya dia ingin belajar berenang untuk bisa nyelam di laut. Jadi waktu ke Raja Ampat, aku sama teman-teman kan nyelam-nyelam tuh waktu di sana. Terus si Amel ini ngeliatin kita gitu dari atas, terus bilang kayak, gue mau dong ikutan, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia greget gitu kayak, gue pengen latihan, gue pengen bisa nih nyelam-nyelam kayak yang lain-lainnya gitu. Amel itu sama kayak Anne dan Bu Aan. Jadi kita sama-sama punya trip menuju Misol Raja Ampat di bulan Maret akhir tahun lalu. Mereka sama-sama ingin belajar berenang, tapi Amel ingin belajar nyelam. Akhirnya dia ngubungin aku, dan akhirnya kita belajar di Bandung dan belajar di Bali. Untuk latihan nyelam sendiri, yang paling utama harus kamu lakukan adalah kamu harus belajar rileks dulu nih di kolam dalam. Apalagi nanti ketika kamu akan berenang di laut, butuh banget yang namanya rileks dan kamu tenang di air. Setelah itu kamu juga harus ngerti nih cara menggunakan masker dan snorkel kamu. Apalagi kalau nanti kamu berenang di laut.
Lanjut, kamu juga harus belajar juga nih latihan cara menggunakan fins, karena kebanyakan orang masih bingung nih cara menggerakkan kaki dengan fins. Setelah kamu lancar dengan menggunakan fins, kamu akan coba juga nih untuk latihan yang namanya menjatuhkan badan ke dalam air atau yang namanya menukik. Gerakan ini untuk biasanya pemula, untuk kamu yang ingin belajar nyelam ke dalam air. Itu dia tadi video Amel latihan berenang, dan akhirnya aku bangga guys. Amel bisa nyelam, dia bisa atur nafas dan relax. That's the point guys, kunci utamanya. Oke, kita akan melihat video mereka berenang dan nyelam di laut. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu yang Bu Aan. Nah, jadi Ibu Aan ini nggak jadi berangkat nih guys ke Misol, karena doi ketinggalan kereta waktu kita mau perjalanan menuju Gambir. Tapi ini tiketnya aku bawa nih, jadi tiketnya aku pakai dibuat foto di sana. Emang sedih banget sih saat itu, ya karena gimana ya, yang biasa kami sering trip bareng gitu kan, sering bareng-bareng kemana-mana gitu. Tiba-tiba aku harus lihat dia nggak ikut dan dia harus ketinggalan kereta api, dan saat itu aku bilang, Bu, kejar pakai Grab, kejar pakai bis. Ternyata sama sekali nggak ada Grab dan Gojek yang mau ambil ibu untuk menuju ke bandara, dan akhirnya ibu pasrah dan akhirnya memutuskan pulang. But it's okay. Satu hari berikutnya Bu Aan pergi lagi menuju Biak. Jadi obatnya untuk menuju Papua terobati sih. Oke guys, kita lihat Anne dan Amel berenang di laut Misol, Papua. Dalam itu dia kalau ke laut harus pakai pelampung. Sekarang coba lihat tuh pakai pelampung, Anne. Nggak pakai pelampung. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Jujur aku amazed sih. Sebelumnya kita lihat Anne berenang di laut pakai life vest dengan muka yang grogi, dengan muka yang ketakutan, dan tadi kita lihat dia very enjoy dan dilepas life vestnya dan coba untuk berenang di laut, dan happy sih. Ya karena gini guys, sebenarnya di laut itu kamu gak akan pernah tenggelam. Kenapa? Karena kadar garam dalam laut itu akan membuat tubuh kamu semakin ngambang, percaya deh. Jadi gak ada pikiran takut kalau di laut, ya, oke? Dan kedua tadi kita juga lihat Amel akhirnya berhasil nyelam. Ya kayaknya kurang lebih dia sampai dari 7 meter, dan dia kayak bisa beranikan diri, bisa pede, atur napasnya oke banget, dan impian mereka untuk bisa berenang di laut tercapai. Seneng banget. Aku tuh kalau boleh jujur, aku tuh bangga sih guys, ketika aku bisa lihat orang, aku bisa mengajari orang, aku bisa buat mereka yang tadinya nggak bisa tuh, dan akhirnya mereka jadi bisa. Itu tuh aku bangga banget, dan aku happy banget dengan hal itu. Jadi kalau kamu belajar, semua dimulai dari niat, kemauan, dan semangat. Intinya guys, you never know if you not try. Sampai ketemu di video-video berenang selanjutnya. See you in the next vlog. Bye-bye.